Halo sobat semua dimanapun berada, semoga kabar kalian baik-baik saja. Amin. Sebelum ke pembahasan, seperti biasa mau mengucapkan terima kasih banyak atas dukungan kalian semua, sehingga channel ini dapat terus berkarya. Terlebih lagi buat yang telah ikut serta berdonasi, semoga rizkinya semakin dilancarkan. Amin. Karena sudah kepanjangan langsung saja ke intinya, yuk, selamat menyaksikan. Semoga terhibur. Keadaan di sekitarnya sunyi senyap. 10 tetua tidak menyangka Lang Luo begitu kuat saat dia melepaskan kekuatannya. Wauda juga terkejut dengan kekuatan tempur Lang Luo. Para murid pavilion langit jahat mengira Lang Luo ahli dalam teknik melarikan diri, dan kekuatan tempurnya jauh lebih rendah daripada Pan Litian. Mereka tidak menyangka dia begitu menakutkan saat mengamuk. Setelah beberapa saat Feng Wuxian tergeletak di tanah, dia berusaha untuk berdiri sambil menahan rasa sakit yang dia derita. Ia menatap Lang Luo dan berkata, "Seperti dugaanku, kau terluka." Jika Lang Luo tidak terluka, dia sudah pasti mati karena terkena serangannya. Setelah selesai berkata, Feng Wuxian terbatuk hebat. Ia duduk dengan susah payah dan memuntahkan seteguk darah. "Tetua Agung!" teriak para tetua lainnya turun menghampirinya. 10 tetua berdiri di depan Feng Wuxian dan menatap Lang Luo. Mereka berkata serempak, "Gabungkan kekuatan." 10 orang itu berdiri di depan Feng Wuxian membentuk sebuah formasi. Orang yang memimpin meletakkan telapak tangannya ke depan, sementara yang lain meletakkan telapak tangannya di punggung. Ki Prama mengalir melalui bahu mereka dan langsung berkumpul pada sesepuh yang memimpin. Sebuah telapak tangan besar melayang menuju Lang Luo. Lang Luo menghantam udara saat dia mundur. Gabung lagi. Segel telapak tangan raksasa lainnya berlayar menuju Lang Luo. Kali ini jauh lebih cepat. Ledakan. Tiba-tiba, segel 6 kecocokan milik Wawudao bersinar dengan cahaya keemasan yang menyelimuti Lang Luo. Segel telapak tangan raksasa itu mendarat di segel 6 kecocokan. Sebuah lingkaran cahaya raksasa muncul dan energi menyebar ke sekeliling. "Guru, dengarkan aku. Segera tinggalkan pavilion langit jahat," kata Zhang Feifan dari belakang. Wahudao tidak akan marah jika orang lain mengatakan hal itu. Namun, Zhang Feifan adalah muridnya yang pernah ia ajar secara pribadi di masa lalu. Dia telah mencurahkan darah, keringat, dan air matanya untuk murid ini. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Wawudao melangkah maju dengan segel 8 trigram. Dia mendorong segel 6 kompatibelnya ke depan. Ke-10 tetua itu terus mendorong telapak tangannya ke depan. Ledakan! Ledakan! Segel telapak tangan yang besar mendarat di segel 6 kompatibel, tetapi tidak dapat merusaknya sedikit pun. 7 daun, kau sudah di tahap 7 daun. Feng Wuxian bangkit berdiri dengan susah payah. Ia sedikit tidak percaya. Semua orang di sekte Yin tahu bahwa Wawuda memiliki masalah mental. Selama 20 tahun terakhir, dia tidak menunjukkan tanda-tanda terobosan. Mereka tidak menyangka dia akan mencapai tahap 7 daun setelah bergabung dengan pavilion langit jahat. Yang satu adalah kultivator 7 daun, dan yang satunya lagi kultivator 8 daun yang terluka. Basis kultivasi ke-10 tetua itu tidak seimbang. Yang terkuat di antara mereka hanyalah kultivator 5 daun. Bagaimana cara mengalahkan mereka? Feng Wuxian memberi perintah, "Bersiaplah." Baiklah, ke-10 tetua itu berhenti mendorong telapak tangannya ke depan dan membetulkan posisi mereka. Pada saat ini, Lang Luo mulai bergerak lagi. Terlambat, berkas-berkas bayangan tampak berkelebat dari bagian depan. Avatar 8 daun Lang Luo muncul di depan yang lain. Inilah alasan mengapa Avatar mampu menekan lawannya ketika ada perbedaan basis kultivasi. Saat Avatar berada di depan musuh, tinggi, ketangguhan, lebar, dan perluasannya cukup untuk menghancurkan Avatar yang lebih lemah. Terhadap serangan seperti itu, seseorang hanya bisa menghindar. Namun, keunggulan Lang Luo adalah kecepatan. Dia tidak akan memberi mereka kesempatan untuk menghindar. Ledakan, yang lainnya mundur. Pada saat ini, Wawuda melangkah ke udara. Dia memukul dengan telapak tangannya. Bam! Salah satu dari mereka terhuyung mundur dan menghantam dinding bagian dalam segel 6 kompatibel. Ia memuntahkan seteguk darah. Wawuda telah belajar cara menyerang, kata salah satu ketua dengan ekspresi wajah terkejut.
Duan Wuxiang tidak mau ketinggalan untuk bersenang-senang. Dia turun sambil memegang tombak penguasa di tangannya. Ketika Zhu Honggong melihat ini, dia tertawa dan berkata, "Semua memuji pavilion langit jahat. Salam hormat untuk para orang tua." Xiao Yu menatapnya dengan jijik. Sementara itu, Leng Luo mengeluarkan kekuatan penuhnya lagi saat dia menerjang Feng Wangxian. Dalam kondisi seperti itu tidak ada yang bisa dia lakukan kecuali berlari, sambil berteriak "Selamatkan aku." Wawuda menyelimuti ke-10 tetua itu dengan segel 6 kecocokannya, mencegah mereka melepaskan diri. Siapa bilang segel 6 kompatibel hanya bisa digunakan untuk pertahanan? Itu adalah penjara bergerak yang sempurna. Itu seperti jaring besar. Pada saat ini, mereka menyadari bahwa yang kuat bukanlah Leng Luo, melainkan Wawuda. Wawuda mengontrak segel 6 kecocokannya dan mengumpulkan 10 tetua. Avatar, ke-10 tetua itu berteriak serempak. Ke-10 avatar itu tampak saling terkait satu sama lain. Cahaya keemasan berpadu dengan avatar-avatar itu. Sungguh pemandangan yang memukau. Ledakan. Wawudao, mati, kata mereka sambil terkekeh. Ke-10 tetua memiliki kerjasama tim yang hebat sejak awal. Mereka telah lama berlatih berbagai teknik yang menggabungkan kekuatan mereka. Sekarang mereka muncul di dinding bagian dalam segel 6 kompatibel. Bukankah itu sama saja dengan mengirim diri mereka sendiri ke mulut harimau? Pertempuran terus berubah. Tak seorang pun tahu siapa yang akan menang hingga akhir. Para kultivator yang menyaksikan pertempuran dari hutan bergidik ketakutan. "Ini buruk, Tetua Wa dalam bahaya," teriak Pan Zong dengan nada khawatir. Tiba-tiba terdengar suara mendesing. Satu demi satu, panah energi yang ditembakkan dari arah atas pavilion langit jahat melesat. Mata Wei Yuexing dipenuhi amarah saat ia menghunus busurnya. Ia mengerahkan semua yang telah ia pelajari dan kecepatannya dalam memadatkan energi mencapai puncaknya. Bang, bang, beng, panah, energi itu mengenai sesepuh yang paling dekat dengannya. Baiklah, Wawuda mundur ke udara. Saat ia menarik segel 6 kecocokan, ia melepaskan segel 6 kecocokan lagi. Memukul satu orang saja sudah cukup. Itu sama saja dengan mengganggu koordinasi mereka. Ledakan. Dengan Wawuda di tengahnya, segel 6 kecocokan membuat semua orang terlempar. Bagus sekali. Orang tua, kamu hemat. Ini adalah kekuatan dari penatua pavilion langit Satan, kata Zhu Honggong dengan ekspresi gembira saat memujinya. Ke-10 tetua itu mendarat di tanah satu demi satu. Pada saat yang sama, jejak telapak tangan Leng Luo yang menggemparkan mendarat di Feng Wangxian. Terisolasi dan tak berdaya, wajah Feng Wangxian sudah bengkak dan memar. Bam, 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 bam. Sosok Leng Luo bergerak, naik turun dari waktu ke waktu. Akhirnya, dia berhenti di udara dan menghentakkan kaki ke bawah. Meskipun Feng Wangxian telah mengaktifkan perisai kekuatannya, meskipun dia dengan panik bertahan dan melawan. Dalam menghadapi kecepatan ekstrem, ia tetap menjadi karung pasir yang penuh lubang. Ledakan, Feng Wangxian jatuh ke tanah lagi. Sedang mantan murid Wawudao, Xiang Feifan, yang menyaksikan pertempuran dari kejauhan, tercengang. Awalnya, Feng Wangxian berpikir bahwa meskipun ia tidak bisa membunuh Wawudao dan Leng Luo, ia masih bisa memojokkan mereka dan memancing murid-murid pavilion langit jahat lainnya keluar. Ia tidak menyangka Feng Wangxian akan dihancurkan oleh Leng Luo, bahkan sebelum ia sempat berbuat apa-apa. Bibir Zhang Feifan bergetar saat dia berlari ke arah Feng Wangxian yang bersembunyi di dalam lubang. Tetua Agung, seolah-olah dia lupa bahwa Leng Luo berada tepat di atas Feng Wangxian. Leng Luo melayang di udara dengan tangan di belakang punggungnya saat dia melihat ke bawah dengan dingin. Sebenarnya, Leng Luo adalah orang paling berdarah dingin di pavilion langit jahat. Di bawah rentetan serangan, Feng Wangxian, kepala kelompok tetua sekteawan, bahkan tidak memiliki kesempatan untuk membalas sebelum dia dikalahkan. Kehidupan dan kematiannya tidak diketahui. Xiang Feifan berusaha sekuat tenaga membantu Feng Wangxian berdiri, mengembuskan. Dia meludahkan seteguk darah. Di bawah sinar rembulan, darah yang tidak merah itu tumpah ke tanah. Bibir Feng Wangxian bergetar saat ia mencengkeram lengan kanan Zhang Feifan. Tangannya berlumuran darah,
meninggalkan bekas telapak tangan berdarah di lengan Jiang Feifan. Dengan sekali tarikan, lengan baju Jiang Feifan pun robek sambil memiringkan kepalanya ke samping. Dia menghembuskan napas dalam-dalam dan menghembuskan napas terakhirnya. Mate, Jiang Feifan membelalakkan matanya. Tetua Agung telah meninggal. Tetua Agung Feng Huangxian meninggal. 10 tetua lainnya tidak menyangka Lang Luo begitu kuat. Mereka berjuang untuk bangkit dari tanah dan menatap Lang Luo dengan kaget sambil memegangi dadanya yang sakit. Dia merasa sangat tidak nyaman. 10 tetua juga tidak jauh lebih baik. Mereka baru saja diterbangkan oleh segel 6 kecocokan Wawu Dao dan sedikit banyak terluka. Feng Huangxian meninggal. Ke-10 orang itu panik dan buru-buru bergerak ke tengah, saling membelakangi, membentuk lingkaran. Dia menatap Lang Luo dan Wawu Dao, Xiu. Di titik di mana cahaya bulan paling terang, panah energi tebal bersiul di udara saat tiba. Ledakan. Panah energi itu menembus salah satu tetua 3 daun. Itu menembus jantung dan tubuhnya. Matanya terbelalak saat dia secara naluriah mengulurkan tangan untuk meraih panah energi. Dia mengepalkan tinjunya, dan panah energi itu lenyap begitu saja. Tetua kelima. 9 orang lainnya berteriak ketakutan. Sebuah lubang berdarah seukuran telur bebek muncul di dadanya. Cedera semacam ini, jika terkena jantung, pada dasarnya tidak dapat disembuhkan. Matanya terbelalak saat ia melihat ke arah pavilion langit jahat. Lalu, ia terjatuh ke belakang. 9 tetua ingin mendukungnya, tetapi Wawu Dao terus berjalan ke arah mereka. Wawu Dao menghela napas dan menggelengkan kepalanya. Aku sudah memperingatkanmu sebelumnya, dengan kemampuanmu, kau bahkan tak bisa mengalahkanku. Bagaimana kau akan menghancurkan pavilion langit jahat? Kamu, kata salah satu ketua dengan nada marah, kesal, dan takut campur menjadi satu. Wawu Dao tidak menghiraukan mereka. Dia sekarang hanya terfokus pada murid lamanya, Jiang Feifan, katanya dengan nada lirih tapi pasti. Namun muridnya tidak menghiraukannya, dia masih merasa sedih akibat meninggalnya Feng Huangxian. Jiang Feifan terkenal di sekte sebagai murid yang baik, rasional, bertanggung jawab, hormat kepada guru, dan menjunjung tinggi kebenaran. Kematian tetua agung pasti membuatnya patah hati. Akankah dia mengorbankan dirinya untuk melawan Wawu Dao? Jiang Feifan, kamu hebat. Penatua sekte tergantung padamu, gumam salah satu ketua sekte padanya. Setelah itu, Jiang Feifan berdiri dan berlari. Melihat hal tersebut, Wawu Dao berteriak, Jiang Feifan menggigil dan berbalik untuk berlari, seperti seekor ikan log. Ia berlari cepat menuju ke arah hutan. Bajingan, kau pikir kau mau pergi kemana? Wawu Dao melompat. Wawu Dao melompati 9 tetua yang terluka dan terbang menuju muridnya, Jiang Feifan. 9 tetua agung ingin menghentikannya. Tetapi Lang Luo berbalik dan menghadapi 9 tetua agung. Ke-9 orang itu secara naluriah mundur seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh besar. Wawu Dao terbang dengan kecepatan tinggi. Jiang Feifan mengerahkan hampir semua pengetahuan yang telah dipelajarinya dalam hidupnya. Wawu Dao murka melihat muridnya lari begitu cepat. Ia berteriak, aku akan membereskan sekte ini hari ini. Wuih, tepat saat dia hendak menyentuh Jiang Feifan, jimat bersinar dengan cahaya keemasan dan melesat ke arahnya. Kertas jimat itu melayang keluar, bersinar dengan cahaya keemasan, dan mengandung energi yang kuat. Bam! Saat Wawu Dao mengaktifkan segel 6 kecocokannya, segel rahasia itu pun terblokir. Sebuah kereta terbang besar mendekat perlahan dari belakang hutan. Segerombolan kultivator hitam mengepung kereta terbang raksasa itu dari ketinggian rendah, di bawah sinar bulan. Aura yang mereka pancarkan terasa aneh. Sekte Master Surgawi. Wawu Dao menghentikan pengejarannya. Ia menatap kereta terbang raksasa itu. Suara dari kereta terbang itu terdengar pelan di udara. Sesuai kesepakatan aliansi pemusnahan iblis, Sekte Master Surgawi seharusnya keluar untuk menghadapi Lang Luo. Wawu Dao, lawanmu adalah 10 tetua sekte Yun. Wawu Dao mengerti sekarang, aliansi pemusnahan iblis telah jelas membagi orang-orang yang harus mereka hadapi. Tidak heran 10 tetua sekte Yun muncul secara kebetulan saat dia muncul. Wawu Dao berkata,
Guru Daos Juyuan, karena sekte Master Surgawi ada di sini, di mana 6 sekte besar lainnya, sambil berbicara. Ia memandang ke kejauhan, ia ingin melihat sekte-sekte lain. Di dalam kereta terbang raksasa itu, Juyuan mengabaikan Wawu Dao. Ia malah menatap Leng Luo yang melayang di udara di dekatnya dan berkata dengan suara berat, "Leng Luo, aku selalu berhubungan baik dengan Sakti Yun. Aku tidak akan tinggal diam melihatmu membunuh Feng Wangshen." Selembar kertas terbang keluar dari kereta terbang besar itu. Karakter-karakter aneh digambar di kertas. Di bawah sinar bulan, tiba-tiba ia terbakar dan melepaskan cahaya keemasan yang menyilaukan yang membentuk segel energi. Wawu Dao berada di depan kereta terbang. Ia tak bisa membiarkan segel energi terbang melewatinya. Ia segera melompat ke udara dan melipat telapak tangannya. Ki Prama melonjak. Ledakan. Segel energi rahasia menghantam segel 6 kompatibel. Tabrakan energi yang hebat memaksa Wawu Dao mundur beberapa langkah. Tak lama kemudian, segel energi rahasia terbang ke arahnya dalam aliran yang terus-menerus. Ketika Leng Luo melihat ini, dia berkata, "Mundur." Sebenarnya, Leng Luo tidak dapat bertahan lama melawan Feng Wangshen saat dia mengeluarkan kekuatan penuhnya. Dari awal hingga akhir, Feng Wangshen terbunuh sebelum dia sempat bergerak. Akan tetapi, Leng Luo tidak dapat tetap sekuat ini. Kemunculan Sekte Master Surgawi memaksa mereka mundur. "Kamu tidak bisa mundur." Sesosok manusia terbang keluar dari kereta terbang dengan tangan di punggungnya. Matanya dingin dan ada senyum di bibirnya. Ia melesat lurus dan mengayunkan tangannya ke belakang beberapa kali. Beberapa jimat kertas terjepit di antara jari-jarinya dan melesat ke arah segel 6 kecocokan Wawu Dao seperti peluru. Wawu Dao menyadari betapa kuatnya lawannya. Dia adalah Master Tao Jiyuan dari Sekte Master Surgawi. Kultivasinya sungguh tak terduga. Ia segera mengedarkan ki primalnya dan melepaskan segel 6 kecocokan hingga kekuatan maksimumnya. 9 naskah berputar dan menyatu menjadi satu. Master Tao Jiyuan mencibir dan menyerang dengan kedua telapak tangannya. Beberapa rune melesat ke depan dan membentuk serangan berbentuk kerucut. Bam! Dengan titik tumbukan sebagai pusatnya, riak vertikal menyebar. Ledakan, sebuah parit dipahat dengan kuat di tanah. Wawu Dao terbalik di udara. Segel 6 kompatibel telah rusak. Kedua belah pihak saling berhadapan dari kejauhan. Master Tao Jiyuan meletakkan tangannya di punggungnya dan berkata dengan suara berat, "Segel 6 kecocokan berasal dari Sekte Tao. Aku butuh banyak usaha untuk menghancurkannya, tapi itu bukan hal yang mustahil. Kau datang dengan persiapan?" Mata Wawu Dao menyala-nyala. Jika dia bisa menemukan cara pembelaan sekuat itu, wajar saja jika orang lain juga akan menemukan cara untuk mematahkannya. Segel 6 kecocokan berasal dari Sekte Daois. Begitu pula Sekte Master Surgawi. Jimat adalah cara terbaik untuk menghancurkannya. Jimat dapat dengan mudah merusak dan menembus segel pertahanan Daois. Ya, saya datang dengan persiapan. Pada titik ini, tidak ada lagi kebutuhan untuk menyembunyikannya. Wawu Dao menggelengkan kepalanya. "Jiyuan, kau jauh lebih tak tahu malu sekarang. Aku hanya menegakkan keadilan atas nama surga." Tetua Agung Sekte Master Surgawi, Xiang Daoran, tewas di tangan Yu Xiangrong, dan Jiang Yunshan dari Sekte Master Surgawi tewas di tangan Bai Yu Qing. Pelindung Yu Zhenghai, sudah sepantasnya seorang pembunuh membayar dengan nyawanya. Lagi pula, jalan iblis merajalela dan semua orang berhak menghukum mereka. Kata Juyuan dengan tegas, "Bukankah seharusnya mereka yang pantas mati dibunuh?" "Wawu Dao, kau telah terjerumus ke dalam jalan iblis. Tak ada obatnya." Begitu Juyuan selesai berbicara, dia melesat maju. Leng Luo melirik hutan di kejauhan dan berkata dengan suara berat, "Juyuan, masih terlalu dini untuk merayakan." Sosok Leng Luo menjadi kabur. Avatarnya yang setinggi 100 kaki terbang ke depan. Cahayanya yang menyilaukan menerangi hutan di kejauhan. Beberapa sosok melayang di bawah pepohonan yang menjulang tinggi. Ketika Leng Luo melihat ini, ia menarik avatarnya dan berteriak, "Mundur!" Langit dipenuhi siluet Leng Luo. Bagaimanapun, seorang kultivator 8 daun tetaplah seorang kultivator 8 daun, seorang kultivator 7 daun tak tertandingi. Dia melesat ke arah Wawu Dao dengan kecepatan yang mengerikan dan mundur dengan cepat.
Mengetahui mereka akan mundur, Zhu mengambil beberapa jimat dan melemparkannya ke arah mereka. Jimat-jimat itu melesat, bagaikan roket yang sedang mengincar targetnya. Pada saat yang sama, panah energi melesat di udara dari puncak Pavilion Langit Jahat. Murid-murid Pavilion Langit Jahat, Zhou Honggong, Xiao Yue, Duan Wuxiang, dan Yuner kecil terbang keluar dengan panah energi. Bam, bam, bam. Panah energi bertabrakan dengan jimat dan segel energi Zhu seperti kembang api di langit. Sungguh pemanah dewa. Zhu sedikit kesal. Panah energi Wei Yuexing tampak mengamuk. Ia terus menembak. Menangkis serangan Zhu Yun berbalik dan berkata, "Apa yang kamu tunggu?" Panah energi yang lebih kuat dan mengerikan melesat dari hutan menuju Pavilion Langit Jahat. Wei Yuexing, awas, ada pemanah dewa yang lebih kuat di hutan. Wei Yuexing berdiri di puncak Pavilion Langit Jahat. Ketika melihat panah energi yang datang, ia terkejut. Ia telah memperhatikan Wu Dao dan berusaha sebaik mungkin untuk menjaganya tetap aman. Ia tidak menyangka pemanah dewa sekuat itu ada di sini. Siapa orang ini? Sudah berakhir? Hati Wei Yuexing mencelos. Panah energi itu terlalu kuat dan terlalu cepat. Wei Yuexing menutup matanya. Bam! Tepat ketika Wei Yuexing mengira dia akan mati, dia tiba-tiba merasa dirinya ditarik ke bawah oleh seseorang. Dia segera membuka matanya dan mendongak. Ia melihat perisai cahaya biru samar di depannya. Master Pavilion Langit Jahat, Lu Jiao, memegang perisai itu dengan tangan kirinya dan memegang bahu Wei Yuexing dengan tangan kanannya, lalu turun perlahan. Master Pavilion, kata Wei Yuexing dengan nada terkejut. Lu Jiao membalikan tangannya, dan perisainya lenyap. Keduanya terjatuh ke dalam kegelapan di depan olah besar Pavilion Langit Jahat. Mustahil bagi musuh untuk melihat mereka. Lu Jiao menurunkan Wei Yuexing dan berkata, "Tidak perlu takut.